Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa man wala. Sa'imin wa sa'imat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak dara memetik bunga. Bunga dipetik di sebuah taman. Bulan Ramadan pelebur dosa dan juga bulan turunnya Al-Quran. Ada 4 keadaan umat Islam dalam bersama dengan Al-Quran. Keadaan yang pertama yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 30. وقال الرسول ربي إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا. Rasul berkata, Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran tidak dipedulikan. Ini keadaan yang pertama. Umat tidak mempedulikan Al-Quran. Bukan berarti dia tidak mengimaninya. Mereka tetap beriman kepada Al-Quran, mempercayai Al-Quran itu kalamullah, bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mempedulikannya. Ada yang tidak mau membacanya, ada yang tidak mau mentadaburinya, ada yang tidak mau mengamalkannya, dan ada juga yang tidak mau jadikan Al-Quran sebagai obat untuk ruqyah dirinya. Dia tetap beriman. Al-Quran hanya dipakai di waktu dia dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Selepas itu Al-Quran ditutup, ditaruh dalam lemari atau di suatu tempat dan dijadikan sebagai hiasan saja. Tidak disentuh, tidak dibaca, tidak dipahami dan diamalkan, bahkan tidak dijadikan sebagai obat, syifa'un wa rahmah, sebagai obat dan rahmat. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ketiga, keempat, Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surah Ali Imran ayat 138. Wa hadha bayanun linnas wa hudaw wa maw'izatun lil muttaqin. Al-Quran ini sebagai bayan, penjelas, sebagai petunjuk dan sebagai mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, keadaan yang kedua adalah Al-Quran hanya sebagai penjelas saja. Al-Quran hanya sebagai pemberi informasi saja. Di dalam Al-Quran ada tentang orang-orang yang sebelum kita, yang diberikan azab, yang diberikan siksaan kepadanya. Di dalam Quran ada orang-orang yang berbuat zalim. Panzuru kaifa akibatul mukazzibin. Berjalanlah kamu di muka bumi ini, lihatlah bagaimana orang-orang yang berbuat dusta terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Qarun, ada Fir'aun, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada kisah-kisah para nabi di situ dan kisah-kisah umat yang mendustai kebenaran. Dan itu hanya sebagai informasi saja, sebagai penjelas saja. Ada yang halal, ada yang haram, dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi itu hanya sebagai penjelas saja. Dia hanya berucap, oh, ternyata ada di dalam Al-Quran. Oh, ternyata terdapat di dalam Al-Quran. Tapi dia tidak menjadikan itu sebagai perubahan dalam dirinya, tidak tergerak untuk menjadi manusia yang berubah, yang mendapatkan pengajaran dari situ untuk melakukan satu perubahan. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah keadaan orang yang di mana Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ini meningkat. Ini keadaan orang yang baik, yang sudah aman ini. Kenapa? Al-Quran dijadikan sebagai dalil petunjuk.
ibarat ada orang melakukan suatu perjalanan wisata, maka ketika dia mendapatkan buku panduan, maka buku panduan itu dijadikan sebagai panduannya untuk berkeliling-keliling, maka dia akan bisa pergi ke suatu tempat dengan buku panduan itu, dan ia akan selamat, ia akan nyaman. Nah, begitulah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, dan kemanapun dia pergi, maka dia akan selamat dengan buku itu di bawahnya. Ini adalah termasuk keadaan orang yang baik tentunya, dan ini adalah juga termasuk harapan kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Yang terakhir, ini keadaan yang sangat luar biasa, level tertinggi, yaitu adalah menjadikan Al-Quran sebagai mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kapanpun dimanapun berada. Al-Quran jadi sahabat. Seorang sahabat adalah orang yang perlu perhatian kepada kita. Ketika kita memiliki sahabat di suatu tempat, di suatu daerah, ketika kita ingin berjalan kepada daerah tersebut, ingin wisata, maka sahabat yang baik akan berkata kepada kita, engkau tak usah nginap di hotel, engkau tak perlu sewa ini sewa itu, cukup nginap tempat saya akan jamin makanmu, saya akan ajak kamu keliling-keliling, dan kemanapun kamu pergi kan saya antar. Ini suatu koneksi, satu hubungan yang sangat kita harapkan, di mana kita bisa bersama-sama dengan saudara, dengan sahabat kita yang senantiasa mau bersama kita. Begitulah Al-Quran yang sangat luar biasa, yang kemana-mana pun kita sering bersama kita, dan kemanapun kita pergi bersama kita. Ini tentu lebih meningkat lagi. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah ruhul hayat, ruhnya kehidupan. Ruh membutuhkan kehidupan. Kita ini terdiri dari ruh dan jasad. Jasad kita dari tanah, dan tanah itu adalah kita yang memiliki. Tanah itu kita yang mengolahnya. Kita percantik tubuh kita, kita perbagus tubuh kita, karena kita yang memilikinya, kita yang menguasainya. Tapi ruh yang ada dalam tubuh kita, ruh yang Allah berikan kepada kita, yang amanahkan kita, itu bukanlah milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya ruh itu merantau, dan suatu saat akan kembali sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ruh pun juga kangen, rindu kepada asalnya, tempat asalnya. Maka untuk membuat dia tetap kangen, rindu, dan terobati rindu tersebut, maka kita harus memiliki perangkat. Yang perangkat ini yang membuat dia tenang, bahagia, tenang, yaitu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah ruh kehidupan. Maka ketika Al-Quran itu bersanding dengan ruh, maka ruh akan menjadi tenang dan nyaman. Begitulah sekiranya hendaknya kita dengan Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, memberikan kita taufik, hidayah, inayahnya untuk senantiasa mencintai Al-Quran, bersama dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup kita, dan Al-Quran sebagai sahabat yang setia kemanapun kita berada, yang akan senantiasa memberi nasihat kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dalam penyampaian. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.